Sejarah dinasti Joseon sampai Kekaisaran Korea. Joseon adalah dinasti yang pertama berkuasa di Korea antara 1397 sampai 1897 dan paling sering diadaptasi dalam film drama Korea bertemakan kerajaan. Selama berkuasa, dinasti ini menghasilkan penemuan penting yang berpengaruh hingga sekarang, bahkan dapat dikatakan mengubah Korea. Dinasti Joseon mengalami kemunduran pada abad ke-19 akibat konflik internal kerajaan, pemberontakan, tekanan internasional, dan serangan negara lain. Setelah lama berdaulat, penguasa Joseon yang bernama Raja Gojong mendirikan Kekaisaran Korea Raya pada tahun 1897. Sejarah berdirinya. Sejarah Joseon tidak lepas dari dinasti Goryeo yang telah berdiri sebelumnya pada awal abad ke-10. Menjelang akhir abad ke-14, dinasti Goryeo runtuh seiring dengan terjadinya perang selama bertahun-tahun dan pendudukan Kekaisaran Mongolia. Selain itu, munculnya dinasti Ming di Cina mempengaruhi situasi politik Goryeo yang pada akhirnya pecah menjadi dua kekuatan politik. Kelompok pertama adalah Jenderal Yi Song-kye didukung oleh Ming, dan kelompok kedua adalah Jenderal Choi didukung oleh Yuan dari China. Jenderal Yi Song-kye memanfaatkan situasi yang sedang kritis untuk mengkudeta dinasti Goryeo. Ia membunuh penguasa Goryeo, Raja Wu atau Wu, serta menyingkirkan Jung Minju, seorang pemimpin kelompok yang setia pada Goryeo. Setelah itu, dinasti Goryeo runtuh setelah menerima maaf berkuasa di tanah Korea. Jenderal Yi Song-kye inilah yang kemudian mendirikan dinasti Joseon. Pada masa awal pemerintahan Yi Song-kye atau Raja Taejo dari Joseon berniat untuk melanjutkan penggunaan nama Goryeo. Namun setelah mendapat banyak ancaman dengan nama Goryeo itu diundang dan digantikan dengan nama Joseon. Raja Yi Song-kye kemudian memindahkan ibu kota yang mulanya di Kaesong ke Hanyang atau sekarang dikenal sebagai Seoul. Kehidupan dinasti Joseon. Raja Taejong atau Yi Bang-won yang berkuasa antara 1400 sampai 1418 melakukan beberapa kebijakan untuk memajukan dinastinya. Kebijakan pertamanya adalah menghapus hak khusus para pejabat dan bangsawan kerajaan untuk mempertahankan tentara swasta. Hal ini bertujuan untuk menghalangi terjadinya pemberontakan berskala besar. Tindakan Taejong selanjutnya sebagai raja adalah merevisi undang-undang pajak kepemilikan tanah. Kebijakan ini memungkinkan pendataan tanah yang kemudian menunjang pendapatan negara dengan lebih besar. Raja ketiga dinasti Joseon ini juga membubarkan Majelis Daepyeong yang merupakan dewan administrasi dari pemerintahan lama yang memegang monopoli kekuasaan istana. Pasalnya, dewan ini menjadi salah satu penyebab rusaknya dinasti Goryeo yang akhirnya runtuh. Sebagiannya Raja Taejong membentuk Uijeongbu, Dewan Negara Joseon, di sisi raja dan istana untuk permasalahan ekonomi dan perpajakan. Raja Taejong kemudian mengeluarkan dekret yang menyatakan semua keputusan disahkan oleh Uijeongbu dan persetujuan raja. Hal itu kemudian mengakhiri kebiasaan para menteri dan petinggi kerajaan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan raja. Raja Taejong juga mendirikan lembaga sihir yang berfungsi sebagai pusat apabila terjadi perselisihan dengan pemerintahan. Penemuan dinasti Joseon. Selama periode Joseon, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satu penemuannya adalah Huilogu atau jam matahari yang ditemukan pada masa pemerintahan Sejong pada abad ke-15. Jam matahari digunakan untuk menceritakan tempat istilah musim matahari serta menentukan jam dalam sehari dengan menggunakan garis dan
informasi penemuan alat pengukur hujan dan tanda air sebagai cara untuk mengukur dan mencatat curah hujan secara objektif. Selain itu, Raja Sejong pula yang kemudian membuat alfabet Korea atau Hangul untuk menggantikan Hanja atau aksara Cina tradisional yang telah digunakan masyarakat Korea selama berabad-abad. Temuan lainnya adalah Chil Jongsan, 7 komponen pengatur sistem kalender, bagan konstelasi, jam air, kerajinan tangan, terutama keramik Joseon, dan ilmu kedokteran yang berkembang pesat. Runtuhnya dinasti Joseon. Pada abad 19 terjadi ketegangan antara dinasti Qin dari Cina dan Jepang dan berpuncak pada Perang Tiongkok-Jepang pertama 1894 sampai 1895. Kedua negara yang berkonflik tersebut banyak berperang di semenanjung Korea. Setelah mengalami restorasi Meiji, Jepang mendapat pasukan senjata dari barat dan kemudian masuk ke Korea dan mencoba menguasainya. Pada 1895 Jepang memenangkan perang dengan ditandai perjanjian Shimonoseki yang menjamin kemerdekaan Korea atas dinasti Ming. Hal itu membuat Jepang selangkah lebih dekat untuk mendapatkan hegemoni di Korea. Mengetahui hal itu, Joseon merasa perlu untuk memperkuat identitas nasional. Akhirnya pada tahun 1897 Raja Gojong yang memimpin Joseon sejak 1864 mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Korea Raya. Dengan berdirinya Kekaisaran Korea Raya dan Raja Gojong mengambil gelar kaisar untuk menegaskan kemerdekaan Korea, secara teknis masa kekuasaan dinasti Joseon berakhir. Namun pemerintahan raja dan perusahaan baru benar-benar berakhir pada 1910 saat Jepang melakukan aneksasi dan mengakhirkan masa kekaisaran Korea Raya. Raja-raja Joseon: Taejo 1392 sampai 1398, Jongjong 1398 sampai 1400, Taejong 1400 sampai 1418, Sejong 1418 sampai 1450, Munjong 1450 sampai 1452, Danjong 1452 sampai 1455, Sejong 1455 sampai 1468, Yejong 1468 sampai 1469, Sonjong 1469 sampai 1494, Yongsanggun 1494 sampai 1506, Jungjong 1506 sampai 1544, Injong 1544 sampai 1545, Myeongjong 1545 sampai 1567, Sonjo 1567 sampai 1608, Gwanghwaegun 1608 sampai 1623, Injo 1623 sampai 1649, Yojong 1649 sampai 1659, Yongjong 1659 sampai 1674, Sukjong 1647 sampai 1720, Gyeongjong 1720 sampai 1724, Yongjong 1724 sampai 1776, Jongjo 1776 sampai 1800, Sunjo 1800 sampai 1834, Hongjo 1834 sampai 1849, Joljong 1849 sampai 1864, Gojong 1864 sampai 1897 Kekaisaran Korea Raya, Sunjo 1907 1910 Kekaisaran Korea Raya. Thanks for watching.